Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Lismawati dari Prodi Pendidikan Teknologi dan Informasi akan menjelaskan mengenai asas, prinsip, dan penerapannya tentang belajar dan pembelajaran. Maksud dan tujuan. 1. Memahami pengertian dari prinsip-prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui memahami pengertian asas-asas belajar dalam belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui penerapan asas dan prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip menurut beberapa pendapat yaitu sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama, sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Sesuatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Prinsip belajar juga bisa dikatakan landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya. Prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell AB 1961 adalah 1. Prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Maksudnya, kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri, yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat, prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. 5. Prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual. Dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup emosi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan, prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini. Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Yang ke-10, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar, suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya adalah sama, karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Jadi, asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. 1. Pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda, atau petunjuk yang mengimplikasikan pada proses perubahan perilaku. Yang kedua, pembelajaran untuk stimulasi respon. Belajar stimulasi respon merujuk pada proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau jawaban atas stimulus. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Belajar rangkaian merujuk pada proses belajar yang tercipta dari adanya berbagai proses stimulus, respon. Artinya, seseorang yang menerima berbagai stimulus dan selanjutnya memberi respon di dalam suatu konteks akan dapat melakukan proses belajar rangkaian. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal merujuk kepada proses memahami perbuatan, konsep, prinsip, benda, situasi. Melalui proses penyerupaan hal itu dengan sesuatu benda, situasi yang nyata pernah dialami oleh orang lain. Yang kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi memahami sesuatu hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek pelajaran. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Belajar konsep merujuk kepada aktivitas individu dalam memahami sesuatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman melalui proses mengenal ciri-cirinya, contoh dan sifat dari ciri-ciri itu. Yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan. Belajar aturan merujuk kepada proses belajar membangun prinsip atau aturan dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan pengalaman yang telah diketahui atau dialami sebelumnya. Yang terakhir yaitu pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah berarti proses mental individu dalam menghadapi suatu masalah untuk selanjutnya menemukan cara mengatasi masalah itu melalui proses berpikir yang sistematis dan cermat. Kesimpulannya, prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.